Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uri Fabriantini atau kalian bisa memanggil saya Miss Iva. Oke, hari ini saya akan membahas tentang apa itu himpunan. Nah, kalau kalian mungkin pernah pergi ke pasar atau kalian pernah pergi ke supermarket. Nah, itu kan kalian bisa lihat buah-buahan, sayur-sayuran, atau mungkin bumbu-bumbu dapur itu dikelompokkan ke tempat-tempat tersendiri. Nah, kalau kalian mencari anggur misalnya, nah, kalian akan pergi ke kelompok pedagang atau tempat-tempat yang buah-buahan. Atau kalau kalian mencari sayur gitu ya, kacang panjang, kalian akan pergi ke pedagang sayur atau ke tempat yang ada sayur-sayurnya di situ. Nah, ini adalah contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin bisa diperhatikan contoh himpunan di samping. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Ini termasuk contoh himpunan. Atau coba perhatikan contoh yang kedua. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 155 cm. Nah, ini juga termasuk contoh himpunan. Nah, sekarang perhatikan contoh yang bukan himpunan. Oke, yang pertama, siswa yang pandai. Kumpulan siswa yang pandai. Kumpulan ini bukan termasuk himpunan. Oke, atau contoh yang kedua, kumpulan kota besar di Jawa Timur. Nah, ini juga termasuk contoh yang bukan himpunan. Untuk lebih jelasnya, nanti Miss Iva punya 4 catatan terkait dengan apa itu himpunan. Coba yang pertama, kita kembali lagi ke contoh himpunan yang tadi. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Nah, ini pasti yang ada di dalam kumpulan itu adalah siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus. Makanya jadi jelas yang siswa-siswa lahirnya di selain bulan Agustus, pasti dia nggak termasuk di kumpulan ini. Semuanya juga pasti sepakat dengan penjelasan ini. Makanya ini dikatakan sebagai himpunan. Perhatikan kembali contoh yang bukan himpunan tadi. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, kalau kumpulan siswa yang pandai, pasti kalian bertanya nih, pandai dalam hal apa gitu, atau pintar dalam hal apa? Pintar memasak kah? Pintar matematika kah? Nah, ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau makna yang berbeda-beda. Inilah makanya kumpulan siswa yang pandai tidak termasuk himpunan atau bukan contoh himpunan. Nah, di poin kedua tentang himpunan. Nah, perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan itu terletak pada kalau himpunan itu ada batas yang jelas, terus dia dapat diukur dan penafsirannya tidak berbeda-beda. Jadi penafsirannya itu sama. Seperti contoh kita tadi, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini jelas gitu ya. Nggak mungkin kan siswa itu lahirnya di bulan Agustus dan di bulan Juni gitu misalnya. Nggak mungkin. Makanya jadi jelas siapa-siapa saja yang termasuk dalam kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Miss Iva punya contoh lagi, kumpulan siswa yang tingginya di atas 155 cm. Nah, contoh kumpulan ini juga termasuk himpunan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, siswa yang tingginya 156. Nah, dia kan termasuk dalam kumpulan tersebut. Tapi siswa yang tingginya 148.
Nah, dia tidak termasuk ke dalam kumpulan tersebut. Dan semuanya pun setuju gitu kan ya, bahwa kumpulan itu ya memang anggotanya atau orang-orang yang di dalamnya adalah siswa yang lahirnya pada bulan Agustus. Atau mungkin contoh yang lainnya lagi, kumpulan buah-buahan. Nah, kumpulan ini kan jelas buah-buahan. Ada apel, anggur gitu ya, pisang, pepaya, dan lain-lainnya. Maka di kumpulan ini kacang panjang atau mentimun tidak termasuk dalam kumpulan ini. Ini yang dikatakan tadi jelas atau dapat diukur. Tuh. Bandingkan dengan contoh kumpulan siswa yang tinggi. Nah, kalau tadi kita punya kumpulan siswa yang tingginya di atas 155 cm, itu termasuk himpunan. Sedangkan kalau kumpulan siswa yang tinggi, nah ini tidak termasuk himpunan. Nah, kenapa gitu? Pasti kan kalian ketika mendengar kata tinggi gitu ya, tinggi. Nah, pasti bertanya, tingginya seberapa, Miss gitu. Terus setinggi apa gitu kan ya? Apa setinggi Nabi Adam kah? Nah, itu pasti ada pertanyaan di situ, ada ketidakjelasan di situ. Penafsirannya yang mungkin berbeda-beda. Contohnya aja, orang dengan tinggi 160 cm mungkin sudah bisa dikatakan tinggi di Indonesia. Tapi kalau kalian di Amerika gitu ya, di Amerika atau di Eropa, nah ini tinggi badan 160 cm, sepertinya di sana belum bisa dikatakan tinggi yang kita maksud dengan tinggi di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita sampai di poin keempat atau poin yang terakhir. Himpunan itu dapat didefinisikan dengan jelas anggotanya. Nah, mungkin kalian bisa lihat kembali ke pasar tadi ya. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan, atau secara matematika bisa kita tuliskan mangga huruf E begitu ya, seperti huruf E itu namanya anggota dari atau elemen dari. Nah, jadi mangga itu elemen dari himpunan buah-buahan. Atau mungkin tadi ya, Agus adalah anggota dari kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk penyebutan untuk anggota. Cara menuliskannya itu tadi Agus seperti huruf E. Nah, bacanya elemen dari atau anggota dari himpunan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kalau menyebutkan bukan himpunan bagaimana gitu ya? Misalnya saja Canyol gitu ya. Canyol bukan anggota dari boyband Blackpink gitu ya. Nah, ini kan kita menuliskannya Canyol bukan anggota dari, itu kita tuliskannya huruf E tapi dia dicoret. Nah, dicoret kayak garis miring seperti itu. Canyol bukan anggota dari boyband, girl band ya, girl band Blackpink. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu tadi, menurut kalian menggunakan bahasa kalian sendiri, apa itu himpunan? Bisa dituliskan di kolom komentar ya.